Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola momentari sepak bola dengan kebahagiaan dan penuh ketegangan. Ya, ini gua nggak sendiri, ada Rapta teman gua, pengamat sepak bola Indonesia. Mantap, pengamat. Tapi kali ini teman-teman, biasanya gue bahas Barcelona Madrid. Nah, ini gue mau bahas sepak bola Indonesia karena mendekati akhir-akhir musim, ya apalagi sekarang udah pekan ke-29. Itu menurut gue lagi emang harus diperhatikan. Betul. Ya, banyak kejadian-kejadian spesial ya, lebih seru daripada Royal Rumble pas di Attitude Era. Steve Austin lawan The Rock, itu Muhammad Ali lawan Josh Foreman, ya Mike Tyson lawan Holyfield. Ini Liga 1 lagi seru-serunya dan lagi rame juga saat itu ada keputusan-keputusan kontroversial saat Persib menjamu Dewa United. Lebih tepatnya Dewa United menjamu Persib di kandang Dewa waktu itu mainnya. Itu dia, ada 2 gol yang kontroversial dan ini akan gue bahas. Sudah pasti karena ada keputusan kontroversial, jawaban-jawaban kita juga kontroversial juga nih. Jadi siap-siap diterima, siap-siap berkubu, siap-siap berkubu. Ya, baru juga tadi ini selesai pertandingan antara Persija Jakarta yang tandang ke PSIM Jogja. Itu skornya 1-1. Ya, lagi-lagi ini sebagai Jackmania juga mempertanyakan, mau juara gak sih? Mumpung Persib lagi kepleset, ya kan? Dan ada juga tentang Kak Ricky Kambuaya ya, yang lagi-lagi mendapatkan perlakuan rasis. Itu nanti akan kita bahas. Oke, Rapta di sini. Nih sebelum ke Persija, kita ke Persib dulu. Gimana itu? 2 gol menurut lu tuh? Gua ada pandangan juga soalnya. Balik lagi kayak tadi lu bilang, gue Jackmania gitu ya. Tapi gue nonton pertandingan kemarin itu dari awal aja menurut gue udah mengerutkan dahi gitu ya. Karena satu, mainnya di Banten, di BIS, Banten International Stadium. Pertanyaannya adalah, kenapa nggak boleh ada penonton? Apa urgensinya sehingga tidak diperbolehkan adanya penonton? Apa Pak Firdaus Oriwowo dan kawanannya lagi pada sibuk? Karena kan kita tahu ya dari kemarin pendukungnya fans Dewa United tuh kok banyak orang-orang yang emang orang-orang mukanya orang Banten nih. Emang suka bola. Emang suka bola ya. Cuman ya itulah, kita nggak bisa ngehardik atau nggak bisa ngejudge tim kesukaan seseorang ya. Itu yang pertama. Kenapa nggak boleh ada penonton? Terus yang kedua, saat terjadinya gol Alex Martin, kita bisa berdebat soal angle. Yang kita nggak bisa debatin adalah kenapa nggak ada tayangan VAR yang menunjukkan kalau itu bola emang udah melewati garis. Setuju dong? Setuju. Kalau aja ada, perdebatan itu bisa diselesaikan kalau misalkan ada clearance menurut gua. Tapi ini bahkan tim broadcasting yang ada di situ dan tim VAR itu tidak menunjukkan kalau ini footage yang bola tuh masih ada. Kita bandingin sama Spanyol lawan Jepang. After match atau pas saat match itu ada angle yang dari atas buat nunjukin kalau ternyata bola tuh masih ada. Masih ada setengah inci di lapangan, di garis. Masih nyentuh garis. Sedangkan ini yang terus diputer adalah angle dari hampir ke kiri lah, hampir terlalu tengah gitu. Yang dari broadcast yang menunjukkan kalau bola yang dibawa sama Mesidoro itu udah ngelewatin garis. Itu sebabnya pemain-pemain Persib nggak aware. Karena mereka menganggap udah out. Terlepas dari itu, Mark Locke emang terlambat mundur, terlambat narik karena emang Mark Locke yang tersisa jadi nggak offset kan. Jadinya, menurut gua, kenapa pihak VAR atau pihak broadcasting itu tidak menunjukkan ini loh yang masih ini dan nggak ada on field review loh. Nggak ada on field review, nggak ada wasit ngelihat ke ke monitor VAR buat nunjukin kalau misalkan ini tuh out apa enggak gitu loh. Kalau menurut lo gol pertama gimana? Kalau gol pertama kita bahas peraturannya dulu. Peraturan IFAB tuh bola akan meninggalkan atau mengeluarkan pertandingan apabila udah 100% melewati garis. Bahkan setitik pun masih ada di garis itu masih on play tuh, masih sah tuh. Nah, kalau buat gua ini yang keputusan kontroversial pasti jawabannya juga kontroversial. Silakan. Mungkin wasit memang punya hak prerogatif untuk mengambil keputusan dengan cepat dan mengambil tindakan itu bola out atau enggak ya, dan di saat itu wasitnya itu menganggap kalau itu bola masih on play gitu. Tapi secara rasa pertandingan, secara kasat mata sebagai penonton ya itu ya gue langsung menganggap itu
Harusnya udah out. Itu udah keluar gitu kan, dan ya tadi tersisa Mark, ada beberapa pemain Persib yang jeda dikit jadi ya sangka udah out gitu kan, dan akhirnya masih lanjut dan terjadi gol. Jadi kalau buat gua sebagai orang yang nonton di televisi, gue punya hak untuk bilang itu sebenarnya udah out. Sebenarnya udah out. Udah keluar. Ya balik lagi, nggak ada angle gray yang menunjukkan bahwa setelah itu bolanya itu masih nyentuh garis berapa persen gitu, walaupun dikit, tapi itu nggak ada tuh. Nggak ada clearance kan? Nggak ada clearance. Iya. Apalagi kita berharap kayak wasitnya itu setelah gol ngasih tahu ya kayak di Liga Spanyol, Liga Inggris, bola masih menyentuh garis dan gol jadi sah. Itu lagi agak susah tuh buat berharap itu tuh. Nggak ada mikrofonnya. Iya, mikrofonnya ya. Kalau di luar tuh kayak Jepang Spanyol. Itu emang udah ada teknologi garis gawang. Iya, garis gawang. Jadi cepat dijelasinnya, cepat selesainya. Iya. Nah, kalau kayak gini ya gue sebagai penikmat bola yang memiliki rasa secara permainan pemain jadi berhenti itu buat gue udah keluar bola, dan secara kasat mata itu bola udah keluar. Jadi buat gue itu gol nggak sah buat gue. Tapi kan itu balik lagi ke wasit. Iya. Kalau lu nonton pertandingan juga hari itu tuh sebenarnya kita kayak ngelihat sisi lainnya Persib menurut gue ya. Karena selama ini kan Persib terkenal sama sebenarnya gini, Persib itu menguasai bola. Dari setiap pertandingannya Persib itu selalu menguasai jalannya pertandingan sampai dia akhirnya mencetak gol. Setelah dia mencetak gol, dia akan bermain defensif. Dan dia akan mengandalkan serangan balik lah. Kita tahu Persib punya Ramon, Persib punya William, dan Persib juga masih punya Berginho yang punya speed gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat pertandingan kemarin, emang karena skor masih 0-0, Persib tuh menguasai pertandingan banget. Position ball terus. Persib tuh menguasai pertandingan banget sampai akhirnya terjadi kejadian itu, kejadian golnya Alex Martin. Sampai kan itu selesai di babak pertama tuh ya. Gue ingat banget gue nonton di ruang keluarganya bini gue nonton sama keluarganya bini gue selalu bilang keluarga bini gue tuh bobotoh banget gitu. Dan ya termasuk even gue di situ sebagai Jackmania, gue juga mengkerutkan ada perasaan yang kayak yes gitunya ada. Cuman di dalam karena gue lebih suka sama sepak bolanya dibanding sama timnya, gue ngerasa kayak iya sih janggal sih. Itu gol pertama ya menurut gue. Terus gol kedua. Gol kedua itu kan udah di babak kedua ya? Iya, gol kedua nih. Balik lagi, menurut gua kita masih bisa berdebat soal gol pertama ini masalah angle apa bukan dan segala macam. Betul. Menurut gua yang paling parah menurut gua adalah gol kedua. Iya, lebih kontroversi. Walaupun banyak banget yang bilang kalau misalkan tapi kan bola nyentuh kaki dulu, jadi Alex Martin nggak punya kuasa untuk ngendalin tangannya gitu kan. Cuman yang jadi masalah, proyeksi bolanya berubah, Bos. Iya. Jadi gol. Proyeksi bolanya itu ngebuat Julio Cesar nendang bolanya jadi kena kakinya Alex Martin dan kena tangannya Alex Martin dan jadinya bisa counter attack ke gawang Persib. Golnya Ricky Kambuaya. Oke, kejadian kayak gini pernah terjadi pas Asnawi waktu itu lawan Kuwait, kalau nggak salah Indonesia lawan Kuwait, dan waktu itu Indonesia tidak dihukum penalti gitu ya. Tapi kan gol ini kan disahkan gitu ya. Gol ini dianggap sah karena Alex Martin itu dianggap nggak punya kuasa atas tangannya, dan itu masih dianggap sebagai tangan yang natural. Even kalau lo lihat tayangan ulangnya, tangannya Alex Martin ada swingnya. Yang bikin ini jadi kontroversial adalah Persib, balik lagi ya, Persib pernah ngalamin hal serupa. Sama. Waktu itu golnya Kakang dianulir karena Ramon handsball kayak gini juga. Tapi ingat dianulir. Waktu itu Persib hasilnya jadi hasil imbang kalau nggak salah 2 sama lawan Persebaya, kalau gue salah kasih tahu ya. Dan yang lebih kontroversinya lagi ya, wasit VAR-nya sama. Wasit VAR-nya. Waktu yang lawan Persebaya sama Dewa lawan Persib kemarin. Kenapa yang satu disahkan, yang satu nggak disahkan? Iya. Pertanyaannya itu. Iya. Itu emang bias-bias kayak gitu tuh yang bikin jadi rancu dan kita berdebat sendiri, berantem sendiri kayak gitu. Dan gua paham maksudnya wasit VAR, wasit yang di ruangan VAR itu juga manusia kan. Pasti ada salahnya, pasti ada kurangnya. Cuma kalau disuruh pilih kesalahan, mendingan kesalahan-kesalahan yang nggak krusial sih. Keputusan-keputusan yang pas di bukan momen-momen krusial. Iya, kayak dia salah pakai sepatu gitu. Yang kiri jadi kanan, yang kanan jadi kiri. Itu makanya dia juga nyadar gitu. Malah pakai baju wasit Smackdown kayak gitu. Nah, itu dia maksud gua yang kita tahu lah, ini kita penikmat sepak bola Indonesia. Ini udah mau ke 7 pertandingan lagi, 6 pertandingan lagi. Itu banyak kejadian-kejadian yang nggak habis pikir lah kadang-kadang kayak gitu. Nah,
itu dia sekali lagi wasit juga manusia. Gue juga kalau disuruh pilih, lu mau buat kesalahan atau buat keputusan kontroversial, kalau bisa jangan di momen krusial nih, Betul. gitu kan, jangan yang terjadi gol. Ini kan yang lebih jadi sorotan lagi karena setelah itu akhirnya jadi gol. Iya betul, jadi gol. Gitu. Nah, kalau yang gol yang ada sentuhan tangan dulu, itu kan kita semua udah sepakat kena tangan mah pasti itu. Iya. Itu udah pasti kena tangan. Cuma itu lagi tadi balik lagi peraturan lagi. Ini Ball to hand. Iya, ball to hand atau hand to ball Iya. gitu kan. Nah, kalau gua dulu pernah ada kejadian pas Fermin Lopez. Fermin Lopez yang sama Valverde, akhirnya Fermin Lopez gol. Karena itu gol di cross stick tuh. Di cross stick terus. Oh, ada nih. Nah, abu-abu lagi tuh hand to ball atau ball to hand. Itu dia yang gue sayangkan adalah ini udah pasti kena tangan dan mengusutnya itu loh, belum bijak buat gue. Iya, betul. Masuknya belum bijak dan ini momen-momen terakhir lagi. Jadi Nah, kita itu. Yang bikin ini akan menurut gue selesain pertandingan, bukan selesai, bahkan ketika pertandingan masih berjalan dan Alex Martin kena kartu merah, gue tuh langsung ngomong sekeluarga, ini bakal rame. Iya. Ini bakal rame. Somehow gimana ya nyebutnya ya? Trauma teman-teman Persib ya, Viking dan Bobotoh terhadap kejadian di 2018 akhirnya keungkit lagi. Even yang bertanding bukan Ada lagi tuh. bukan itu lagi ya, bukan tim yang bersangkutan kayak gitu loh. Pasti akan disambunginnya ke situ menurut gua. Iya. Dan kita tahu lah kalau Dewa juga sebenarnya secara permainan, secara kualitas pemain itu sebenarnya hampir 11-12 juga sama Persib gitu ya, Los Galacticos juga istilahnya. Betul. Dan harus ada 2 momen kontroversial ini menurut gua sangat amat disayangkan aja Jadi sih. agak kecoreng gitu. Iya bener, karena pertandingan ini gue tunggu-tunggu banget. Bener. Dan itu dia kayak bahkan saking pinternya Dewa nih kayak bisa mengubah Persib jadi kayak bukan Persib kan. Iya betul. Ya itu kayak, oh lu ada antitesisnya nih Persib nih yang tadi abis cetak gol pragmatis lo. Dewanya kayak gitu kan, dia sengaja bikin lawan jadi mengurung, padahal itu kan taktiknya juga kalau dari pertandingan gitu. Dan gue ngeliat mental lagi nih, ini kalau minggu lalu gue bahas mental Persib nih udah semuanya keuji nih. Dia bisa cetak gol dalam keadaan kekurangan pemain, 10 pemain. Betul. Dan dia juga bisa merespon dan mencuri gol ketika lawannya kena langsung kartu merah. Nah, itu dia kayak, wah ini emang kandidat kuat nih. Betul. Juara banget. Emang secara mental, secara kualitas permainan gak usah diraguin lagi, menurut gue Persib adalah salah satu yang terbaik di negeri ini sekarang. Apalagi mereka itu punya mereka punya squad itu yang dalam banget. Contohnya adalah ketika kemarin Putros akhirnya dimainkan. Dia punya, sebenarnya Persib itu bisa unggul kalau teman-teman penonton yang nonton pertandingan itu ngelihat ada satu momen setelah golnya Andrew Jung, setelah skor 2-2, Persib tuh punya satu kesempatan bisa dibilang hampir emas ketika Putros udah dari pinggir menyisir, udah tinggal beberapa senti lagi tapi dia milih buat dribble untuk nyamperin pemainnya. Dia kalau nggak salah itu dia tuh ngincer pengen ngoper Andrew Jung atau Ramon, padahal ada William yang bebas, tapi ya kita tahu lah Sonny Stephen juga bukan kiper kacangan, dia bisa nangkep bola, tapi itu salah satu peluang emas yang harusnya bisa dimanfaatkan, jadinya Persib bisa remontada harusnya waktu itu menurut gua. Harus itu ya. Iya. Dan ya udah itu tuh menurut kita tuh golnya tuh ya. Masalah sah nggak sah, masalah peraturan yang dibenturin kerasa. Ada satu lagi sebenarnya. Kontroversi di pertandingan itu lagi. Back Dewa United, Jonathan yang bikin Persib dapat penalti, itu babak pertama udah dapat kartu kuning. Lalu di babak kedua, ketika dia menjatuhkan Berginho, dia itu langsung diganti. Tapi dia diganti saat sedang pengecekan VAR. Iya. Jadi saat pengecekan VAR, Berginho itu masuk. Jonathan itu ditarik keluar, digantikan dengan Wahyu Pras. Secara peraturan itu nggak boleh tau. Secara peraturan itu nunggu dulu, lu lagi mau dieksekusi nih. Setelah keputusan VAR-nya keluar, baru lu ganti pemain. Balik lagi kita bilang dari awal ya, wasit juga manusia. Wasit bisa mungkin melakukan kesalahan atau apa segala macam. Tapi kalau misalkan itu sebenarnya kalau kita ngelihat peluangnya sebenarnya juga bukan peluang emas banget yang didapat penaltinya. Emang terkesan Berginho, iya pemain Brazil kita tahulah dengan segala macam triknya menjatuhkan diri dan dia emang ada tarikan juga dari Justin Jonathan ya. Dan kalau misalkan dicek VAR itu possible kartu kuning menurut gua. Ini enggak itu bukan straight red card enggak, itu kartu kuning. Cuman masalahnya di babak pertama dia udah dapat kartu kuning. Iya, bisa begitu. Nah itulah, itu Jan Olde tuh ngeliat itu langsung
Udah deh Wahyu Pras langsung main gitu. Iya. Itu pas lagi pengecekan VAR, itu belum diputuskan itu penalti apa enggak. Wah, itu bisa diklip tuh di omongan itu. Ya semoga ya. Karena iya, maksud gua ini lu lagi mau diponis. Ini tersangka lagi mau diponis. Ya kan terus diganti. Iya. Terus selamat udah kan? Selamat. Tapi penalti tetap. Penalti. Orangnya, Tapi kalau dia masih ada kan bisa kartu merah jadi. Kartu merah jadi 9 lawan 11 karena kan sebelumnya Alex Martin udah kartu merah. Wah, itu ya perlu ada klarifikasi lagi tuh. Iya, cuman hasil pertandingan nggak akan bisa diubah. Benar. Hasil pertandingan udah terjadi, cuman yang bisa diubah adalah bagaimana integritas wasit dan kualitas wasit harus lebih ditingkatkan. Betul. Menurut gua. Iya, lu mau dari bagian Komdis wasit angkat bicara, mau dari I-League juga klarifikasi, itu penting buat gua tuh. Karena kalau gua paham lah kalau gitu didiemin aja, ntar juga minggu depan 2 minggu lagi reda, enggak harus ngomong sih. Harus ngomong. Komdis wasit dan I-League-nya juga harus Iya, ngomong menurut gua sih. juga harus ngomong, nggak usah nunggu ada kabar perceraian artis jadi ketutup gitu kan. Jadi menurut gua harus dikasih klarifikasi kenapa keputusan yang diambil 3 tuh adalah 3 momen itu. Satu garis itu apakah jelasin udah aja out udah. apa belum. Yang kedua adalah tangannya Alex Martin apakah itu ball to hand atau handball. Yang ketiga kenapa waktu itu Jonathan bisa keluar waktu belum ada keputusan. penting tuh klip tuh dapat tuh. Ya udah. Berarti Persib next-nya masih banyak ya lawan PSM kena Arema. Iya, selanjutnya kan lawan Arema di Bandung. Dan masih lawan Persija juga nanti di Jakarta. Lawan Persija ini seru. Nah, kita ke Persijanya nih. Sebelum gue mau ke Persija, gue masih ada satu topik ada? lagi. Terlepas dari apapun hasilnya, gue sama sekali nggak setuju sama hasil yang kemarin. Pertandingan itu kontroversial, cuman gue juga nggak setuju kalau misalkan ada pemain-pemain yang harus dirasisin after pertandingan. Oh iya itu ya Kakak Riki ya. Iya Kakak Riki. Wah, kita menuntut sepak bola Indonesia maju gitu. Kita menuntut kayak timnasnya bagus. Tapi kita lupa nih kesadaran diri kita masih di situ-situ aja, nggak bisa bro, lu nggak bisa support menuntut berekspektasi tentang kemajuan sepak bola Indonesia, timnasnya bagus, tapi kitanya aja masih kayak gitu, masih rasis. Aduh, nggak perlu. Gue tahu mungkin beberapa teman-teman merasa tersakiti karena pertandingan itu, ya gue ngerti banget gitu, karena sebagai supporter kita ngelihat tim kita bermain dicurangin juga pasti kita sebel gitu. Betul. Cuman yang kita tuh nggak bisa ngetaker kita tuh sebel atau senangnya, tapi yang bisa kita taker adalah efek apa yang kita akan keluarkan dari kita sebel itu. Kalau lu sebel dan lu ngerasa lu belum bisa ngontrol diri lu apalagi di sosial media, better handphonenya atau ini lu jauhin dulu deh gitu. Bener. Dan perlu diingat lagi kalau rasis itu sama dengan salah rumusnya, rasis sama dengan salah. Lu kalau mau ngerosting pertandingannya, betul, kita mau ngerosting pertandingannya, kebijakan, keputusan, kontroversi, itu aja yang disikat gitu. Tapi kalau udah rasis kan hal yang udah nggak bisa diubah. Betul. Kulit udah nggak bisa diubah, ya warna. Bukan pilihan, udah ciptaan Tuhan. Udah itu aja rumusnya, rasis sama dengan salah. Itu bagus tuh judul. Rasis sama dengan salah. Iya keren tuh. Iya, dan kalau misalkan kalian tersulut karena ngelihat pemain, ya Kakak Riki lah gue balik lagi sebut, karena lu ngelihat Kakak Riki selebrasi gitu ya. Itu natural nggak sih menurut lu? Refleks aja maksudnya, karena dia ngerasa tim gue dapat gol apa segala macam, ya dia selebrasi gitu. Ya even Ricky Kambuaya pernah main buat teman-teman di Bandung juga. Ya mungkin dia ngerasa dia kemarin ngeluapin emosinya dan segala macam. Cuman kalian tuh nggak perlu buat ngatain dia. Tetap ya rasis sama dengan salah, gue setuju banget sama itu. Iya, itu ya banyak banget tuh pelajaran yang diambil dari satu pertandingan dari itu. Dewa lawan Persib tuh. Iya. Itulah ya, dan jadi makin seru kan. Bedanya makin seru karena sama Borneo cuma 2. Nih gue kasih satu fun fact. Borneo sebelumnya terakhir menang di Makassar itu 2017. Oke. Sebelum pertandingan, gue sempet skeptis kayak paling seri. Karena kan itu pertandingan main bareng lawan Persija, pas Persija lawan PSS Biak kan, jadi gue nggak nonton pertandingan. Gue cuma ngeliatin live score aja. Sampai menit 70 gue bilang, ya seri nih. Gue tetap nonton Persija kan. Ya aja. Udah Borneo juga salah satu kandidat juara karena dia berhasil menang lagi, gila di Makassar. Setelah dari tahun 2017 gak pernah menang, akhirnya menang lagi, berarti kan dapat mental boost. Betul, itu dia kayak konsistensi sama ketangguhannya itu loh yang kayak nunjukin gitu, gua mau juara. Itu. Taruhan tahun depan Peralta, Juan Villa sama Obieta laku banget, gue yakin. Kasambu juga. Kalau Borneo nggak pinter-pinter buat ngepagerinnya,
itu bakal bisa direbut sama beberapa tim di luar sana tuh, bahkan gak tertutup di luar Indonesia ya. Iyalah. Iya, kayak Privat Mbagamba si DB waktu itu. Thailand kayak ya. Iya. Persija. Yah, Nah, ini sebelum baru banget selesai PSIM lawan Persija. Iya. Ya, 1-1. Ya, tapi sebelumnya kita tarik lawan Biak dulu deh. Biak dulu itu gua pikir bakal menang banyak ya karena menit-menit awal cukup menit-menit awal tuh golin tuh. Dan udah setelah itu Udah. sama kayak ini habis menggempur nih ternyata kok udah gitu. Nggak tahu kenapa ya, karena menang 1-0 juga di momen-momen sekarang kayak belum, masih bisa gitu. Oke lah 3 poin, tapi ayo dong, ayo. Nggak. Naikin mental. Kan katanya mau jadi salah satu kontender juara ya. Biak itu sebelum lawan Persija lawan Borneo loh. Dan Borneo menang 5-1. Tuh, peringkat 2-nya tuh. Iya. Ini cuma menang 1-0. Ya oke, 3 poin di 3 poin gitu. Terlepas dari itu lu main crossing. Iya. Striker lu Peter Crouch. Sebel banget gue nontonnya. Terus abis itu kayak gak ada kreativitas di lini tengah. Dan terkesan pelatih tuh, ya udah Alano lu mau ngapain terserah lu dah. Menyerahkan semuanya ke Alano dan Maxwell. Terus hari ini itu PTW Biak tuh kipernya bukan Kadu loh. Kadu tuh kiper utamanya. Dia pakai Dimas Gali loh waktu kemarin. Terus hari ini, itu juga lucu tuh. Jago nih sekarang mah. Enggak, itu lucu tuh. Masa PSPS Biak lawan Persija mainnya di Maguwo Harjo di Sleman. Di Jogja kan itu ya? Sleman Jogja kan ya? Sleman Jogja. Iya. Sleman. Iya, pokoknya deket Jogja lah ya kan. Nah, sekarang Persija lawan PSM, masa mainnya di Bali? Itu mau liburan. Masa mau ke Gianyar? Mau ke La Papela. Buat pemain-pemain Persija kalau balik saya nitip Kresna kalau boleh. Semangat ya. Seri di. Penalti. Penalti 2 kali. Terus kagak gol. Nah, itulah terbukti kalau misalkan Persija itu terlalu Brazil banget musim ini, jadi terkesan kayak nggak punya opsi lain, bahkan yang ditarik yang dimasukkan juga ujung-ujung tadi ada Jan Mota kan terakhir. Gimana ya? 8 menit, tambahan waktu 8 menit. Gustavo Almeida juga nggak banyak bisa bicara. Terus Aladin juga, oke, Aladin gue suka eksplosifnya. Nah, Fajar Faturrahman. Fajar Faturrahman datang dari Borneo dengan prospek yang menjanjikan. Dan bahkan Persija melepas Rio Fahmi demi Fajar Faturrahman. Harapannya Fajar itu bisa bersaing sama Bruno dengan, kan enak ya kalau satu tim punya 2 pemain yang sama bagusnya di posisi yang sama. Terus abis itu lu punya backup, lo nggak pusing gitu. Tapi yang diharapin sama teman-teman di Jack termasuk gua waktu Fajar datang adalah tipe permainan yang berbeda dengan Bruno. Bruno kalau lo perhatiin itu main sama Alano, dia selalu passing langsung angkat. Gua nggak tahu ini taktik apa gimana. Cuman apa yang dilakukan Fajar itu persis sama apa yang dilakukan sama Bruno. Jadi lu nggak ada refreshing, lu cuma yang lu refreshing adalah nafas doang. Padahal kita tahu banget Fajar tuh eksplosif. Fajar tuh bisa nusuk. Bahkan di timnas yang waktu itu dapat medali emas SEA Games bareng Rido dan kawan-kawan, Fajar itu ditaruh di sayap kanan dan dia sering cutting dan ngesut. Dia juga punya kaki kirinya dia juga bukan kaki terkuat tapi bagus gitu loh. Tapi yang dia mainkan sama apa yang Bruno mainkan itu plek ketiplek sama. Dan kalau lu tadi lihat, kalau teman-teman nonton tadi Persija lawan PSIM, Man of the match siapa menurut kalian? Menurut gue 1, Cahya Supriyadi. Cahya main bagus banget. Kiper. Dan lo tau kiper itu mantan pemain mana? Cuma pemain Persija. Dan Raka Cahyana walaupun kalah duel berkali-kali tadi sama Maxwell ya, cuma main bagus juga. Arli yang tahun kemarin main buat PSIM. Hari ini dimainin menit 89. Menit 89 apa yang lo harapin? Iya. Ya balik lagi ke kecewa. Ya sekarang gak usah ngomong Persija adalah kontender juara lagi menurut gua. Sekarang iya menurut gua. Udah sisa 6 pertandingan mainnya kayak gitu dan masih banyak ketemu lawan-lawan bagus. Bukannya gue nyerah ya. Secara kalau Persija juara gue tetap alhamdulillah dan segala macamnya. Cuman harapan gue cuma satu, gue udah gak pengen juara tapi lu bisa gak sih main bagus aja? Udah main bagus menang dah. Main bagus dan menang. Itu ya lumayan cukup puas ya kalau gitu ya. Iya. Daripada ya 3 poin still 3 poin, cuman lawan lu PSPS Biak yang sebelumnya habis dibantai sama Borneo. Terus lu mainnya kayak gitu ya, nggak ada happy-happynya. Dan sekarang lu lawan PSIM, lu kejebolan lebih dulu. Terus abis itu lu bisa dapat 2 penalti tapi 1 doang yang gol. Something wrong with your team. Dan apa namanya? Ya
bisa juara Persija kan berarti mengharapkan ada peringkat 1-2-nya kepleset ya kayak gitu emang agak susah tuh buat berharap mendoain tim lain buat turun atau kepleset gitu. Nggak bahaya doanya nggak bahaya. Doanya nggak bahaya. Lama nyampenya ke atas kalau doain orang yang buruk-buruk, tapi ya udah fokus diri sendiri aja maksud gua. Sebagai Jackman, ya gue nggak tahu lah sebagai Jackman gimana. Gue ya pecinta Persija juga. Ya gue happy kalau lu main bener, main bener, ya kan bagus bonus juga buat gue main bener, menang, menang, sampai akhir, udah selesai tuh. Apalagi kalau bisa ngalahin Persib di kandang, di Jakarta. GBK ya, mau di GBK ya? Apa di JC? Ya nggak tahu. Iya. Itu tanya Bung Beri dah. Tanya Bung Beri, tanya Fatma. Gitu. Udah tenang aja kayak gitu. Nggak bakal kesel banget gitu. Iya. Jangan bikin kesel ketika udah peringkat ketiga, tanggung lu mau juara apa enggak, lu mau nyerah apa enggak, masih setengah-setengah nih kayak gitu. Gas terus. Yang harus didoakan adalah jatah Asia buat Indonesia tahun depan jadi 3. Oh iya. Kalau misalkan jatah Indonesia jadi 3, dapat. Iya, gitulah ya. Persija berarti udah unggul 1 pertandingan Iya, ya. Persija udah masuk ke pekan 29 terlebih dahulu karena hari ini main lebih awal kan. Tadi juga Persis lawan Bayangkara juga main hari ini. Satu deh yang dari tadi mungkin kita tadi nggak sempat briefing buat ngomongin ini, tapi gue pengen nanya pendapat lo soal pemain muda yang nendang. Ya Allah, pemain Bayangkara, pemain timnas. Diplomatis juga ya, maksud gue kalau kita langsung blacklist, dicoret kayak gitu, sayang tuh bakatnya tuh. Kita belum tahu, siapa tahu dia jadi Neymar Indonesia, siapa tahu jadi pemain bagus Indonesia, tapi manajemen emosinya, please lah buat atlet-atlet yang apalagi lu udah di timnas, lu sadar kalau lu profesional deh, gitu. Jadi hal-hal yang kayak nggak perlu tuh nggak usah gitu. Walaupun ya udah minta maaf gitu, diterima juga maafnya, gue nggak tahu, tapi please sadar kalau lu itu atlet, kalau lu tuh suatu saat bisa membanggakan Indonesia dengan dedikasi lu. Bahkan kalau dia bukan suatu saat, dia udah, karena dia main di Piala Dunia bareng Novarianto kan. Nah, lu udah ketemu Niko enggak, dia Mas Tantono. Iya, dia oke lah, dia salah satu talenta terbesar di Indonesia, tapi menurut gue ya karena dia waktu itu masuk timnas U17 walaupun kemarin mainnya di EPA 20 ya. Tolong sadar lo atlet, kalau kedepannya lo harus di blacklist, apapun yang kejadian sama lo, balik lagi, gue cuma pengen bilang sekarang hampir seluruh Indonesia tuh ngehujat lo karena apa, lu terekam melakukan satu tindakan yang disipliner gitu ya. Lalu buset tapi nendang kungfu kayak gitu ya. Kayak Cantona kan. Iya. Hidup lu nggak berakhir di sepak bola kalau misalkan lu harus di blacklist. Iya. Lu masih bisa, mungkin lu cari Iko Uwais. Kalau enggak opsi selanjutnya gabung ke Aldi Burger. Lu masih bisa, lu mungkin kalau punya kontaknya lu cari Randy Pangalila atau KKJ. Iya. Tapi lagi rame tuh ya, Combat Sport masih rame. Tapi pokoknya intinya adalah apa yang lu lakukan, lu harus tahu apa yang lu lakukan itu salah. Kalau lu dihukum, lu terima hukuman lu. Kalau misalkan emang suatu saat lu bisa kembali lagi ke sepak bola dan bermain secara profesional, lu harus sadar kalau lu tuh atlet. Nah, gitu aja dulu sepak bola Indonesia. Terima kasih. Boleh di komentar ya, gue pasti ini opini-opini kita. Pastikan bold statement ya. Dari kalian punya pandangan lain, silakan di komen ya. Itu yang bisa kita sampaikan. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya bahas bola Indonesia. Jangan lupa nih, dia viewersnya udah banyak, Rapta Hardiansyah. Tapi subscribernya boleh di-subscribe lagi. Dong, monet dong. Monetes. Oke? Dan jangan lupa nonton. Mana tuh? Gak ada. Nih, Peluit akhir ya. Semakin seru tuh bintang tamunya. Masih banyak insya Allah yang seru-seru. Oke. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.